lagi mau coba cek di cafe Komunal. Jalannya ada di sini. Ntar teman-teman bisa cek sendiri. Yuk kita sekarang masuk ke dalam. Oke Bu, jadi gue dari dalam nih, kita bisa lihat nih barangnya seperti apa, dekorasinya seperti apa. Dan nanti setelah ini kita bisa lihat lagi dekorasinya lebih lanjut. Nah, jadi gue mau sedikit jelasin mengenai menu di sini nih teman-teman. Kita bisa lihat Komunal. Jadi di sini ada coffee and eatery. Jadi di Komunal ini nggak hanya cuma minuman tapi ada makanan juga. Dia punya moto good food, good people, and good time. Oke. Jadi makanannya di sini tuh makanan barat banyak kan. Seperti ini, pasta, spaghetti, terus ya ada makanan seperti ini juga. Kalian bisa lihat deh. Ini mungkin lebih nasi-nasian ya teman-teman. Ini snack-snackan, ada burger. Seperti ini. Gitu. Nah, kalau ini untuk dessert ada es krim juga, terus ada waffle. Nah kalau di bagian belakang udah mulai minuman. Di sini ada campuran kopi dengan susu, kopi latte, ada piccolo juga. Dan ini bagian teh-tehan, flavor iced tea, dan ini brew tea juga ada. Tapi ini lagi not available nih. Setelah itu, ini bagian kopi-kopi, specialty coffee. Nah, kita di sini di Komunal ada manual brew juga. Di manual brew di sini ada 3 penyeduhan. Ada V60, ada Vietnam drip, sama ada siphon coffee. Tapi kali ini lagi nggak ada siphon coffee, katanya lagi rusak. Jadi gue pesennya manual brew V60 dari Jawa Barat, Arabica. Terus, nah ini ada es kopi, ada teh juga, ini minuman juga, gitu teman-teman. Nah ini baru jus-jusan deh. Oke teman-teman, gitu kira-kira mengenai menu di sini. Komunal. Kita tunggu kopinya, kita cek gimana rasanya. Yo bro, kopi gue udah dateng nih. Jadi ini kopi dari Jawa Barat, Arabica. Jadi kita coba. Nah ini ininya sih enteng sih, karakter kopinya enteng, karena medium. Kita coba sekarang. Ya, jadi memang kopinya rasa ininya enteng ke medium, jadi nggak terlalu enteng juga, tapi juga nggak terlalu strong juga. Tapi rasa kopinya memang cukup berasa sih. Tapi rasa karakter buah-buahannya nggak terlalu. Tadi pas lagi coba kantongnya kita coba gitu, aromanya sih lumayan berasa buah-buahan, tapi pada saat di ini nggak terlalu berasa teman-teman ya. Gue nih namanya Nova. Yuk kita ngobrol dulu bro. Jadi gue udah sama Nova nih temen gue. Jadi kita mau tahu nih gimana kesibukan Nova nih.
sekarang. Gimana Nov kabarnya Nov? Baik, kabarnya baik puji Tuhan. Nah sekarang kita mau tahu nih kesibukan lu apa nih? Kalau sekarang kesibukannya selain sekolah lagi kan memang lagi ngembangin itu yang media inspirasi itu. Yang media inspirasinya namanya Tulisan Nova. Oh, nah kalau teman-teman kita nih mau cek Tulisan Nova nih di mana? Tulisan Nova ada di Instagram. Jadi Tulisan Nova itu ada di Instagram, namanya @tulisanova. Oh ya nanti itu bisa cek nih Tulisan Nova ya. Tulisan Nova jangan lupa ya dicek. Nah kalau boleh tahu S2-nya apa? S2-nya sekarang sih kebetulan memang karena background dulu marketing, jadi S2-nya juga ngambilnya marketing. Jadi kayak ngelanjutin gitu, supaya lebih, kalau kata orang supaya lebih dalam. Oke. Berarti nyambung nih dari sekolah S1-nya ke S2-nya. Nah, sekarang kita mau tahu nih Tulisan Nova nih seperti apa tuh visinya atau misinya, terus tujuannya apa, kenapa? Nah, bisa diceritain. Intinya gini, sebenarnya dulu waktu mulai Tulisan Nova itu sebenarnya bisa dibilang seperti iseng. Kenapa? Karena backgroundnya karena saya ini suka ngomong pada dasarnya, suka ngomong. Tapi karena dulu itu kalau masih bikin video itu ribet, jadi cari yang gampang. Yang gampang itu apa ya? Mungkin buat tulisan gitu. Ya udah akhirnya namanya nggak pakai mikir lama, ya udah karena ini tulisan yang buat Nova, ya udah namanya Tulisan Nova. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu inspirasi tulisan apa tulisan-tulisannya itu dari mana? Nah, mungkin itu yang buat beda. Jadi kalau misalnya orang-orang misalnya bilang Nova ini motivator ya gitu, enggak. Kalau saya nyebut diri saya sih lebih ke inspirator. Gitu. Oh berarti gitu. kita mau tahu nih bedanya motivator dan inspirator apa tuh? Nah, coba dong. ini jawaban versi saya ya. Maksudnya versi saya, kalau motivator kita bisa semangatin orang, tapi belum tentu kita pernah mengalami atau kita pernah menghidupi itu. Kalau inspirator itu kebanyakan memang sama motivasi atau cerita-cerita inspirasi, tapi dari pengalaman hidupku. Jadi dari pengalaman hidup saya itu kayak apa yang dijalani dibuat jadi tulisan. Jadi memang suka berefleksi gitulah. Jadi memang sering ada satu kejadian apa, kira-kira apa ya yang bisa dimaknai. Nah itu sebenarnya awalnya dari situ. Oh ya betul. Gitu. Oke. Nah ini konten dari Tulisan Nova itu seperti quotes, bener nggak Nov? Ya sekarang bisa dibilang sih hampir 90% itu rata-rata quotes memang. Dan itu quotes-nya dibuat sendiri sih, jadi benar-benar nggak ada yang kutip. Kalau biasanya kan media-media sejenis Tulisan Nova itu kan banyak yang ngutip ya, punya orang, punya siapa gitu. Kalau di Tulisan Nova itu benar-benar buatan sendiri. Oh dia kayak quotes gitu biasa ada tulisan motif Ya, apa? kalau sekarang sih sudah jadi Tulisan Nova, kalau dulu masih Attraction Nova gitu. Nah kalau bisa tahu Tulisan Nova itu followernya udah berapa nih sekarang? Puji Tuhannya sih sekarang setelah 3 tahun ya berjalan itu sekitar 3.000-an sih sekarang. 3.000-an ya. Nah, kira-kira nih kalangannya nih yang followernya seperti apa nih Nov? Apa kalangan anak-anak sekolah atau bisa tahu nggak? Kalau sekarang ditanya hampir mungkin, kalau sekarang Instagram kan ada insight-nya tuh. Sekarang mungkin sekitar 68% sampai 73% itu rata-rata mahasiswa sama profesional muda. Maksudnya profesional muda itu yang kayak baru-baru lulus dan baru-baru kerja gitu. Kayak gitu. Jadi yang memang dari mahasiswa beralih ke dunia kerja. Paling mayoritas di situ. Nah, kira-kira kenapa tuh bisa begitu? Ada ide nggak kenapa? Apakah mereka lagi cari jati diri kah? Apa? Nah itu salah satunya. Memang kebetulan kemarin kan karena lagi sekolah tadi itu kan ada tugas kuliah, dan tugas kuliah itu kayak harus project real gitu. Nah kebetulan waktu itu pakainya Tulisan Nova, punyalah penelitian singkat kan, dan memang bener tadi kayak katanya yang tentang apa namanya jati diri itu, memang rata-rata sih orang-orang Tulisan Nova itu orang-orang yang masih cari jati diri mereka itu siapa, mereka sukanya apa. Jadi masih yang apa ya, kayak kadang galau atau kadang masih baper. Jadi yang masih hidupnya masih santai lah gitu. Rata-rata memang begitu, benar. Nah tapi kira-kira kalau kayak buat orang-orang yang sudah dewasa atau mature gitu cocok dong mestinya dong, bisa juga dong. Dalam arti ya dia mendapatkan inspirasi baru gitu kan. Nah kebetulan dari tadi kan 68 sampai 73% sekian, sisanya itu memang umurnya sekitar mungkin kalau dibilang itu umur 25 sampai 34 tahun kayak gitu. Jadi memang bisa masuk. Cuman sekarang sih mayoritas masih yang kayak tadi mahasiswa atau profesional muda awal-awal gitu. Nah kira-kira kalau dari Nova sendiri nih, dari lihat Tulisan Nova ini orang idenya nanti ke depannya mau seperti apa? Kira-kira Sebenarnya sih pengen ya ke depan itu punya YouTube sendiri,
punya podcast sendiri, pengen buat buku juga. Entah bagaimana ceritanya, ada beberapa juga yang follower Tusanova bilang, "Kak, buat buku dong," gini. Dalam hati buat buku itu kan gak segampang itu. Dan nanti ke depan juga pengen kalau misalnya media ini udah besar, punya komunitas. Jadi misalnya Nova ke Jakarta, Nova punya komunitas sama teman-teman dari Jakarta. Nova kemana punya komunitas kayak gitu. Jadi karena suka ngomong sama suka ketemu orang, makanya kenapa dulu pengennya itu buat YouTube dulunya, tapi ya belum kesampaian sih sampai sekarang gitu. Nah, mungkin nanti bisa nyusul Februari ini ya. Nanti kita bisa ini lagi. Nah, kalau apa berarti sekarang udah punya komunitas? Kalau sekarang belum mulai sih lebih tepatnya, tapi tempatnya udah terbentuk. Jadi kalau misalnya dilihat tuh dari follower Tusanova, memang paling banyak mayoritas di Surabaya. Ada di Makassar, Jakarta juga salah satunya, Medan sama Manado kalau nggak salah. Jadi memang udah kayak terbentuk di daerah-daerah situ, tapi belum sampai mempublish gitu. Kita buat komunitas yuk, kita ketemu orang ngobrol gitu belum. Oke. Nah, kira-kira apa? Nanti visi misinya apa nih buat dari Tusanova ini nih? Kira-kira ada ide nggak? Sebenarnya itu keduanya gini, keresahannya itu adalah keresahan. Ini dimulai dari keresahan sih. Jadi keresahannya itu lebih ke arah ke diri sendiri juga ya. Saya sendiri tuh nggak suka kalau misalnya cuman sekedar ya begitu-begitu aja lah mengalir. Nah itu saya paling kayak cukup, bukan anti sih, tapi rada gimana gitu loh kalau orang bilang ya udah hidup itu mengalir aja gitu, nggak bisa gitu. Jadi harapannya orang-orang yang nantinya follow Tusanova, mereka mungkin lihat nih hidup saya seperti apa, karena saya di sana berusaha real, bener-bener real gitu. Misalnya kayak ngomongnya juga real, nggak pernah yang disetting-setting juga. Terus harapannya nanti ke depan orang-orang tuh jadi ngerti bahwa ya hidup tuh harusnya bukan cuma sekedar hidup gitu. Makanya kan buat hashtag bukan sekedar hidup gitu. Hidup tuh nggak boleh bukan cuma sekedar hidup gitu, tapi harus benar-benar hidup. Benar-benar hidup itu lebih yang kayak gimana sih? Benar-benar hidup itu kita mengerti Tuhan yang kita, pencipta yang kita, nyiptain kita tuh buat apa sih? Jadi buat kita nggak yang ya udah mengalir aja, kan nggak kayak gitu. Jadi dengan itulah terbentuk mental yang kuat, karakternya kuat. Karena kan ya miris gitu kalau misalnya ditanya generasi sekarang bilang katanya generasi sekarang itu mentalnya ada gimana gitu. Padahal kan nggak semua. Dan kita justru harus mempersiapkan generasi selanjutnya kan. Jadi mimpinya pengen menginspirasi sih, memang menginspirasi lebih banyak orang untuk benar-benar hidup sesuai tujuan penciptanya mereka, nyiptain mereka itu buat apa sih gitu. Misalnya contoh ada kayak perusahaan besar nih, mengundang Nova nih untuk sebagai pembicara, bisa nggak? Bisa. Berarti bisa gitu ya? Kebetulan sih beberapa waktu ini cukup sering juga diundang kan ke kampus, kapan hari juga pernah ke sekolah kayak gitu. Jadi memang kerinduannya gitu nanti, bisa ke sekolah-sekolah keliling Indonesia. Perusahaan juga dong. Perusahaan bisa juga gitu. Cerita gitu, lebih cerita sih. Nah, ada nggak saat menurut kamu Nov untuk quotes yang menurut kamu yang sangat oke gitu buat bisa dibagiin buat teman-teman yang Februari ini? Quote salah satu ya? Salah satu. Coba diingat-ingat dulu ya, quote salah Ya, satu. lebih dari satu itu. juga boleh. Ada satu yang kemarin kebetulan untuk ulang tahun yang ke-3 tahun, memang mau apresiasi teman-teman yang support dari awal buat baju. Nah baju itu kata-kata dari Tusanova. Tulisannya sibuklah bersyukur sehingga tidak ada celah untuk mengeluh gitu. Jadi kita harus tetap bersyukur supaya kita lebih nggak mau mengeluh. Itu salah satu. Tidak ada manusia hidup tanpa ego, tapi jangan biarkan ego mengendalikan hidup. Itu juga ada. Karena saya ya itu kembali ke hidup pribadi. Itu udah 2 quotes tadi. 2 quotes. Oh, sekarang sampai ini dong banyak dong, ke 10 gitu bisa. Banyak sih, tapi memang kemarin kebetulan dipilih yang itu aja sih. Bisa the cek best, the aja, best. bisa cek di IG-nya. Ya, jangan lupa @tulisanova. Nah, tadi cocok tuh buat karena kondisi sekarang pandemi seperti ini ya, kita harus tetap bersyukur walaupun Betul. jangan mengeluh. Nah, Iya. dari Nova sendiri menanggapi situasi seperti ini seperti apa nih? Nah itu menarik. Kebetulan kan awal-awal tuh kan kayak ngerasa nih kok kayak gini, dan rata-rata teman-teman di Tusanova juga beberapa kayak sering cerita kalau misalnya di live gitu kan. Tapi kalau saya sih mau sampai kapan sih mengeluh keadaannya seperti ini juga nggak bisa berubah gitu ya. Sudah, maksudnya yang bisa dilakukan diterima dan kita ya fokus untuk mengembangkan hidup kita mau kemana gitu. Kalau cuma hanya ya aku jadi kehilangan kerja, ada beberapa yang
kebetulan karena tadi mahasiswa dan profesional muda kan ada beberapa kayak ngapain sih kuliah kok jadi online dan segala macam, banyak mengeluh. Ya mengeluh juga nggak akan merubah keadaan gitu, makanya sibuklah bersyukur supaya tidak ada celah untuk mengeluh gitu, karena mengeluh nggak akan merubah pandemi jadi tiba-tiba berhenti gitu kan juga enggak gitu sih. Kalau dalam kondisi dengan ekonomi seperti ini berarti dia harus berinovasi dong untuk dia Betul, menjadi ini kan. betul. Pada saat dia bersyukur mungkin mendapatkan inspirasi Pasti. Oke. Iya pasti kan, kalau misalnya udah lebih bisa bersyukur kan jadi lebih fokus ya, pikirannya jadi lebih jernih, jadi kalau mau Tenang create juga. mau create sesuatu tuh lebih keluar lah gitu. Oke. Gitu. Nah, terakhir nih, kira-kira Nova ada mau menyampaikan buat teman-teman Ngafe Bro? Mungkin mau disampaikan apapun keadaan yang terjadi sekarang itu juga nggak bisa merubah ya apa yang sudah terjadi, dan percayalah bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi gitu. Intinya dapetin maksud Tuhan atau maksud dari kejadian ini terjadi, khususnya mungkin untuk hidup teman-teman di sana gitu ya, supaya tetap bisa berkarya, tetap bisa berkontribusi untuk tempat kerja mungkin, atau untuk keluarga, atau mungkin untuk Indonesia juga gitu sih. Jadi jangan cuma sekedar hidup, tapi harus benar-benar hidup sesuai pencipta kita menciptakan kita untuk apa gitu. Gitu sih. Oke, gitu teman-teman. Nah, mungkin kita segini aja. Ya, Nanti kita terima mungkin kasih bisa buat kesempatannya juga. kolaborasi Corona ya, lagi. jadi nggak bisa salaman. Oke teman-teman, jadi gue udah selesai dari kafe ini. Tadi gue udah ngobrol juga sama Nova mengenai perusahaan Nova. Teman bisa lihat sendiri nanti. Oke gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.